Hai, kita ketemu lagi dengan saya Agung SR. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang bisa kita kerjakan di rumah. Nah, semua kita semua sudah tahu bahwa saat ini kita sedang dilanda situasi mewabahnya, sudah sampai level pandemi corona. Jadi ya tetap harus positif, tetap harus produktif, tetap harus semangat, dan tidak perlu khawatir terlalu berlebihan. Kenapa? Karena masing-masing kita sudah punya story yang sudah digariskan oleh yang punya alam, yang maha kuasa, yang menciptakan segalanya. Jadi tetap positif ya. Dan sebenarnya pekerjaan apa saja yang bisa kita lakukan selama kita di rumah. Ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan, mulai dari yang membutuhkan skill khusus sampai pekerjaan yang sebenarnya nggak butuh skill yang super khusus lah, yang biasa-biasa aja ada. Misalnya kita bisa mulai dengan pekerjaan sebagai virtual assistant atau asisten. Dalam kondisi seperti ini, di mana pemerintah meminta kita untuk tetap di rumah, maka tentu saja kita harus produktif. Nah, dengan menjadi asisten untuk tetangga kita, kanan kiri kita, atau satu sektor atau satu komplek atau satu RT lah, maka kita tetap bisa produktif. Caranya bagaimana? Kita bisa hubungi tetangga kanan kiri kita, atau tetangga depan kita, atau tetangga belakang kita. Tawarkan saja, apakah bersedia jika sarapan paginya dibuatkan oleh Anda. Tuh. Untuk lebih meyakinkan, Anda coba bikin salah satu menu andalan. Setelah itu Anda upload di sosial media, atau bahkan bisa Anda broadcast di grup WhatsApp sambil menunggu kira-kira apakah ada respon dari mereka. Atau mungkin Anda bisa langsung wapri ke target market Anda. Itu salah satu yang bisa menjadi pilihan buat teman-teman ketika ingin tetap produktif di rumah. Nah, berikutnya adalah beberapa opportunity buat mereka-mereka yang punya keahlian. Misalnya buat teman-teman yang punya keahlian di bidang bahasa, translate misalnya, bisa mengerti bahasa Inggris atau bahasa asing lah. Bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa China, Mandarin, Jerman atau Perancis, maka kalian bisa berkunjung ke salah satu website namanya upwork.com ya. Dulu tahun 2007 namanya Elance, setelah itu dibeli jadi freelance, dan setelah itu sekarang dibeli namanya Upwork. Dan situ banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang cukup dikerjakan di rumah, tidak perlu ketemu, karena memang semuanya basisnya remote, basisnya online. Nah, di Upwork tersebut ada beberapa pekerjaan sebagai translator, atau juga buat teman-teman yang punya kemampuan menulis juga bisa memilih pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya content writing ya. Karena di sana juga ada pekerjaan freelance writer. Misalnya Anda dikasih sebuah tema, tolong tuangkan ke dalam bentuk tulisan, atau mungkin Anda diminta untuk menuliskan sebuah cerita atau sebuah produk review. Banyak sekali kategorinya, Anda bisa coba, dan lumayan angkanya. Nah, ini ada kaitannya dengan kalau di Indonesia itu kurang lebih ya mungkin mirip-mirip dengan blogger ya. Kalau saya ingat di tahun 2010 saya pernah mempekerjakan beberapa blogger. Nah, mulai dari blogger yang levelnya menengah sampai yang level atas. Nah, untuk yang level atas sendiri saya harus mengeluarkan kocek 10 juta untuk satu tulisan. Nah, itu untuk blogger yang sudah punya nama. Tapi untuk para blogger yang belum punya nama atau masih di level menengah, kita harus bayar kurang lebih sekitar 1 sampai 1,5 juta untuk satu tulisan. Ya minimal 30 baris dilengkapi dengan foto gitu.
itu berupa ulasan atau berupa produk review. Nah, dan ada juga pekerjaan seperti data entry. Pekerjaan data entry ini lebih sederhana. Anda nanti akan diberikan sebuah data dalam bentuk digital. Nah, setelah itu Anda diminta untuk memindahkan. Atau ada juga seperti perusahaan-perusahaan e-commerce atau web toko online yang mereka meminta Anda untuk memasukkan gambar, judul, deskripsi, dan lainnya. Nanti Anda akan diberikan linknya. Setelah itu memasukkan, upload gambarnya, kasih title, kasih deskripsi, dan seterusnya. Mereka bisa membayar dengan by atau record satu baris, atau ada juga yang dibayar dengan per jam. Jadi seperti di Upwork, kita bisa menerima bayaran sekitar 15 sampai 23 dolar per jamnya. Dan ada pekerjaan yang rentang waktunya selama 6 bulan, dimana kita ditargetkan seminggu itu minimal 10 sampai 30 jam. Per jamnya 15 sampai 20-an dolar, lumayan lah untuk data entry. Atau buat teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan pekerjaan sosial media, ngupdate konten, atau bikin visualnya, atau bikin content writing, bikin tagline, bikin judul dan lain-lain, Anda bisa coba masuk ke sosial media atau Facebook group yang namanya ANC X ANC. Nah, di sana teman-teman bisa menawarkan bahwa pekerjaan untuk menjadi sosial media admin atau sosial media eksekutif atau sosial media manager. Tentunya akan lebih baik jika kita bisa langsung memberikan beberapa portfolio gitu. Kalau sudah ada. Kalau nggak ada, ya coba dibuatkan dulu salah satu portfolio, konten yang menarik, upload ke sosial media teman-teman. Nah, setelah itu lihat seberapa besar engagementnya. Nah, itu bisa dijadikan salah satu referensi atau portfolio untuk bisa mengajukan pekerjaan sosial media admin di Facebook group ANC dan ANC. Nah, buat teman-teman yang punya keahlian di bidang desainer grafis, kalian bisa menuju ke seribu.com misalnya, atau juga bisa ke Facebook ANC. Nah, di situ teman-teman bisa menawarkan tuh pekerjaan sebagai desainer freelance. Upload saja hasil karya terbaik kalian di sana. Nah, biasanya nanti setelah itu Anda akan mendapatkan banyak kontak dari teman-teman, terutama teman-teman pekerja agensi atau mereka yang pernah di agensi. Nah, buat teman-teman yang punya keahlian di coding atau programming atau development, di Upwork atau di beberapa situs penyedia pekerjaan remote atau online, skill yang Anda miliki adalah skill yang paling banyak dicari. Kenapa? Karena di sana banyak pekerjaan pembuatan website, pembuatan aplikasi dan lain-lain. Dan pekerjaan bayarannya juga oke banget. Anda bisa dibayar per jamnya. Itu kalau sudah profesional bisa sampai ya antara 100 sampai 200 US per jamnya. Apalagi kalau dapat klien yang dari luar negeri dan penggunaan bahasanya sudah level tinggi. Nah, terus bagaimana buat teman-teman, buat orang-orang yang nggak punya keahlian khusus spesifik, bisanya cuma ngupdate status aja? Gampang, ada opsi lainnya. Anda, teman-teman, semuanya bisa menjadi reseller. Jadi kami punya beberapa produk yang bisa Anda bantu jualkan. Anda bisa share linknya ke sosial media atau ke channel lain. Nah, setiap ada pembelian yang referensinya dari Anda akan mendapatkan margin, akan mendapatkan keuntungan. Keuntungannya berapa persen? 10 sampai 20%. Ya, menarik kan? Oke. Saya rasa cukup sekian sesi kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan komen saja. Semoga saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan jika ada hal-hal yang ingin diskusikan lebih dalam, lebih lanjut, silakan request. Insya Allah nanti kita bisa bahas di sesi berikutnya. Dari saya cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum.